Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang jernih, hiduplah seorang nenek tua bernama Wati. Ia adalah wanita yang sangat sederhana, hidup sendiri di sebuah gubuk reot di tepi sungai. Gubuk itu terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk. Atapnya terbuat dari anyaman daun rumbia yang sering bocor saat hujan turun. Tak ada perabotan mewah di dalamnya, hanya sebuah dipan kayu yang sudah usang, beberapa peralatan dapur sederhana, dan seikat pakaian yang ia miliki sejak bertahun-tahun lalu. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Wati tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyusuri jalanan berbatu menuju sungai, berharap bisa mendapatkan ikan untuk dimakan atau dijual di pasar. Untuk bertahan hidup, Wati mencari ikan dengan jaring lusuhnya yang sudah banyak berlubang. Setiap pagi, ia berjalan dengan langkah yang hati-hati di tepian sungai, mengamati air yang tenang sebelum melemparkan jaringnya. Terkadang ia beruntung, mendapatkan beberapa ikan kecil yang bisa dimasak untuk makan siang. Namun, seringkali ia hanya mendapatkan dedaunan atau ranting yang terbawa arus. Jika hasil tangkapannya buruk, ia akan pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Ia menjual kayu itu ke penduduk desa dengan harga murah, sekadar cukup untuk membeli sedikit beras atau garam. Suatu hari, ketika Wati sedang menangkap ikan, ia merasakan jaringnya tersangkut sesuatu yang berat. Ia mengira itu hanyalah batang kayu besar yang hanyut terbawa arus. Namun, semakin ia menarik, semakin sulit jaring itu bergerak. Wati pun mulai khawatir. Dengan penuh tenaga, ia mencoba menariknya lebih keras, hingga akhirnya sesuatu yang besar muncul dari dalam air. Ia terkejut bukan kepalang ketika melihat seekor buaya putih raksasa terjerat di dalam jaringnya. Buaya itu tampak kelelahan, tubuhnya sebagian masih terendam dalam air, sementara matanya menatap Wati dengan sorot yang aneh, seolah meminta pertolongan. Ketakutan menyelimuti Wati, tetapi hatinya tidak tega melihat makhluk itu kesulitan bernapas. Ia tahu bahwa buaya biasanya adalah hewan yang buas dan bisa menyerang kapan saja. Namun, ada sesuatu dalam tatapan buaya putih itu yang membuatnya ragu untuk lari. Setelah beberapa saat berdiri kaku, akhirnya Wati memberanikan diri untuk mendekat. Dengan hati-hati, ia melepaskan jaring dari tubuh buaya itu, memastikan bahwa tidak ada bagian yang tersangkut di giginya yang tajam. Ajaibnya, setelah terbebas, buaya putih itu tidak berusaha menyerang Wati. Ia hanya diam sejenak, menatap Wati dengan mata yang tampak penuh rasa terima kasih. Perlahan, ia berenang menjauh ke tengah sungai, lalu menghilang di balik riak air. Wati pun menghela napas lega. Ia menganggap kejadian itu sebagai pengalaman luar biasa dalam hidupnya, lalu melanjutkan aktivitas mencari ikan seperti biasa. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Wati kembali ke sungai untuk menangkap ikan, ia melihat sesuatu yang besar bergerak di air. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ketika ia memperhatikan lebih jelas, ia menyadari bahwa itu adalah buaya putih yang kemarin ia selamatkan. Kali ini, buaya itu tidak hanya sekadar muncul, tetapi berenang mendekati Wati, membawa sesuatu di mulutnya. Ketika ia membuka mulutnya, beberapa ikan segar jatuh ke tepi sungai, tepat di depan Wati. Awalnya, Wati tidak mengerti maksud buaya itu. Namun, setelah melihat ikan-ikan tersebut, ia terkejut dan tersentuh. Buaya itu tampaknya ingin membalas kebaikannya dengan memberikan ikan sebagai tanda terima kasih. Wati pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih, si putih." Sejak saat itu, ia menamai buaya itu si putih, karena warna kulitnya yang langka dan mencolok dibandingkan buaya biasa. Hari demi hari berlalu, persahabatan antara Wati dan si putih semakin erat. Setiap kali Wati datang ke sungai, si putih selalu muncul. Kadang-kadang ia berenang di sekitar Wati seolah sedang mengawasi, dan di lain waktu, ia membawa ikan yang lebih besar untuk diberikan kepadanya. Penduduk desa mulai memperhatikan kebiasaan aneh ini dan mulai membicarakannya. Nenek Wati berteman dengan buaya. Itu berbahaya, kata seseorang di pasar. Namun,
Wati tidak peduli. Ia merasa bahwa si Putih bukanlah makhluk yang jahat, melainkan teman yang setia. Namun, ketika penduduk desa datang dengan senjata, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Air sungai tiba-tiba bergemuruh, dan dari dasar sungai muncul cahaya terang. Si Putih mengangkat tubuhnya ke udara dan berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan pakaian kerajaan. Semua orang terpaku dalam ketakutan dan kekaguman. Pemuda itu berkata, "Aku adalah Pangeran Mahesa, yang dikutuk menjadi buaya oleh Raja Zalim. Nenek Wati telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang tak pernah kuterima sebelumnya. Karena ketulusannya, kutukanku kini terlepas." Dengan satu gerakan tangan, Pangeran Mahesa menghentakkan kakinya ke tanah. Ajaibnya, hujan turun dengan derasnya, memenuhi kembali sungai dan menyuburkan tanah desa yang kering. Penduduk desa bersorak kegirangan dan merasa menyesal telah menuduh Wati. Mereka meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan lagi menghakimi seseorang tanpa mengetahui kebenarannya. Sebagai tanda terima kasih, Pangeran Mahesa memberikan Wati sebuah rumah yang layak dan menjadikannya sebagai penasihat kehormatan di istananya. Kini, Wati tidak lagi miskin, tetapi ia tetap rendah hati dan sederhana. Ia menggunakan kesempatan itu untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung di desanya, memastikan bahwa tidak ada lagi yang menderita seperti yang pernah ia alami. Meski Pangeran Mahesa kembali ke istananya, ia selalu mengunjungi Wati setiap bulan, mengingat persahabatan yang telah mengubah takdirnya. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di desa itu, sebagai bukti bahwa kebaikan hati dapat mengubah nasib seseorang, bahkan menghapus kutukan yang paling kelam sekalipun. Dan begitulah, persahabatan nenek miskin dan buaya putih raksasa berakhir dengan kejutan yang tak terlupakan, membawa kebahagiaan bagi seluruh desa dan meninggalkan pelajaran bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan yang lebih besar.